Yoris melawan, balik serang Yosef Subang. Curiga ada motif di balik perkara kasus pembunuhan Subang tersebut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia selebritis. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Yoris Raja Amarullah atau dikenal Yoris Subang rupanya merasa terusik soal dirinya akan didepak sebagai ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional. Ia pun menyebut ingin menuntaskan dulu kasus pembunuhan di Subang sampai tersangka ditangkap. Yoris mengaku akan melawan terhadap keinginan itu dan tetap akan mempertahankan untuk tetap menjadi ketua yayasan. Bila kasus pembunuhan di Subang tersebut selesai, maka dipastikan yayasan berjalan seperti biasanya. Yoris pun mengakui tidak bisa beraktivitas karena tempat kejadian perkara pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut adalah kantor yayasan dan juga korbannya. Jadi saat ini Yoris sedang berkabung dan mengurus yayasan jadi korban pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Jadi saat ini dalam kondisi berduka. Ada oknum yang akan mengambil alih yayasan, tentu tidak akan kami berikan, ucap kuasa hukum Yoris. Ahmad Taufan dan rekan saat memberikan keterangan di kanal YouTube Heri Susanto Selasa 16 November 2021. Dijelaskan Ahmad Taufan dari awal pembentukan yayasan, Yoris menjalankan dengan baik. Tiba-tiba ada isu akan mengganti Yoris dari pengurus yayasan oleh oknum tersebut. Jangan-jangan ada motif di dalam perkara ini, ada orang ingin menguasai yayasan, katanya. Ia pun menjelaskan dalam pasal 35 ayat 1 tentang yayasan. Dijelaskan penguruslah yang berwenang bertindak keluar ke dalam. Jadi yang berhak jelas Yoris. Makanya saat ini Yoris pun akan mengaktifkan kembali belajar mengajar. Yoris memprioritaskan belajar mengajar secepatnya. Klien kami menunjukkan kepala sekolah karena Wahid dalam kondisi sakit, ujarnya. Ia pun mengklarifikasi bahwa ada opini di luar yang menyampaikan Yoris tidak bertanggung jawab di yayasan itu adalah opini salah besar. Justru sebaliknya, Yoris menjalankan yayasan yang jadi objek perkara pembunuhan adalah kantor yayasan. Yang terbunuh pengurus yayasan, Tuti Suhartini itu bendahara dan Amel sekretaris di yayasan. Sehingga wajar kalau Yoris belum mengaktifkan yayasan karena kantor yayasan dan rumah jadi tempat terjadi pembunuhan itu dan masih di garis polisi dan itu konsumsi penyidik. Kami memohon kepada pihak-pihak jangan terburu-buru memberi opini, apalagi ada niatan mengambil alih yayasan, ingin menguasai yayasan dengan dalih, alasan pendidikan dan lain-lain. Kami tahu dan selidiki dan tujuan sebenarnya kami sudah paham, ucapnya. Sebagai kuasa hukum Yoris, menurut Ahmad Taufan, pihaknya akan mengawal Yoris untuk menjalankan sekolah, katanya. Ahmad Taufan juga berharap agar kasus ini cepat selesai, pelakunya segera ditangkap sehingga yayasan bisa diaktifkan lagi dan sekolah bisa berjalan
dengan biasanya. Namun, menurut Rohman Hidayat, hal itu bila dibiarkan akan semakin terpuruk, apalagi sekolah SMP dan SMK yang ada di bawah naungan yayasan tidak terurus dan banyak muridnya yang meminta pindah karena proses belajar mengajar sejak kejadian pembunuhan di Subang itu tidak belajar semestinya. Bahkan Rohman Hidayat menyatakan kalau memang Yoris tidak bisa aktif lagi di yayasan, maka perannya akan diganti sama orang lain yang sanggup untuk mengaktifkan kembali yayasan. Karena saat ini guru dan karyawan belum bisa digaji, padahal mereka memerlukannya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.